Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa dalam hati, istailu doaan. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Apa kabar? Tapi sebelumnya Ibu mau tanya nih, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, Ibu absen dulu ya. Alif Wajihan Farida hadir. Askia Hilal hadir. Alisa hadir. Nino Hadir. Menda Farira hadir. Namira hadir. Nur Agus Hadir. Nur Cinta Nuri hadir. Rafael Hadir. Angel hadir. Bella Hadir. Nini Hadir. Gusti Hadir. Didan Hadir. Alika hadir. Irfan Naila Dira Kaleri hadir. Sudah absen semua ya, semuanya hadir. Ya, oke. Kita lanjutkan ya pelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mohon berdiri semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga kita bisa memiliki sifat nasionalisme terhadap negara kita. Silakan anak-anak berdiri semua. Indonesia tanah airku, padu padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita harus tahu dulu nih perasaan kita pada hari ini. Kalian boleh menuliskan perasaan kalian di buku tulis dengan emot icon. Oke, silakan ditulis. Karena dengan kita memahami dan mengenali perasaan kita jadi bisa mengelola emosi kita selama pelajaran. Nah, ini perasaan-perasaannya nih. Ada
sedih, bahagia, gelisah, marah. Nah, hari ini di mana sih perasaan kita? Silakan tulis. Dengan mengaplikasikan emot icon di buku tulisnya masing-masing ya. Kalau sedih itu biasanya energi dan motivasinya rendah untuk berpartisipasi. Jadi lesu kadang-kadang. Terus kalau bahagia, perhatian dan perasaan positif secara keseluruhan. Jadi dia terlihat berseri-seri itu wajahnya. Terus kalau gelisah, biasanya tidak nyaman dan belum fokus. Kalau marah, penuh emosi negatif dan mungkin reaksinya lebih besar. Sudah? Ada yang mau menunjukkan kepada ibu perasaannya hari ini? Bahagia. Coba lihat Angel berdiri. Kasih tahu gimana emot iconnya. Tuh, Angel bikin gambar emot icon ya. Bahagia. Ada senyumnya. Berarti kalau kita lagi bahagia, biasa kita senyum-senyum. Terus bersenyum. Terima kasih Angel. Nah, sebelum kita mulai materi juga, kita lakukan peregangan dulu ya. Oke? Caranya, tarik nafas, tahan, hembuskan. Bisa? Oke, kita mulai ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, baik. Lanjut ya, materinya. Nah, materi pada hari ini itu bertujuan untuk membuat perencanaan karya secara berkelompok, mencari referensi yang sesuai dengan karya yang dibuat, membuat karya secara berkelompok, merefleksi perencanaan dan karya yang telah dibuat. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran untuk materi kita pada hari ini. Yang pertama itu kan kita membuat perencanaan, nanti ada lembar kerja yang harus kalian isi tentang perencanaan. Kemudian ada referensi yang harus dicari. Jadi kalian nanti mencari referensi di folder literasi ya, yang biasanya kita pakai untuk mencari referensi. Terus membuat karya secara berkelompok dan merefleksi perencanaan dan karya yang akan kita buat nanti. Next ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada 3 gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Tanya untuk kamu. Yang pertama, aktivitas apa yang dapat dilakukan? Oke, menggambar. Menggambar, ya betul, menggambar ya. Terus apa saja bahan dan peralatan yang digunakan untuk menggambar? Oke, silakan Valerie. Pensil, gunting, pensil warna, penghapus. Ya, betul. Ya. Terus objek apa yang tercipta dari aktivitas menggambar tersebut? Gambar 1 ya, silakan. Itu ada flora, fauna, alam benda, dan figuratif. Ya, figuratif juga ada ya. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan untuk ketiga gambar ini adalah menggambar. Terus peralatan dan bahan yang digunakan untuk menggambar tersebut, bahannya ada kertas, terus ada peralatannya pensil, ada penghapus, penggaris, terus ada lautan, misalkan kalau kumpul. Terus objek apa yang tercipta? Ada fauna atau hewan, hewannya lebah. Terus gambar kedua ada flora, itu bunga. Yang ketiga ada alam benda, ada meja, terus ada tas, kursi, tempat pensil. Oke, next ya. Nah, ada yang mau baca nggak nih? Ya, silakan Angel diri ya, biar kelihatan. Jalan-jalan dengan sepatu dan aku. Cakep. Jangan lupa membawa bekal dari ibu. Sebelum belajar benang visual, ayo kita ice breaking dulu. Oke, terima kasih Angel. Nah, kita ice breaking dulu ya, biar kita tuh nggak kaku untuk memulai pelajaran pada hari ini. Nah, ice breakingnya itu tentang sainose.
Tapi sebelum itu, ada yang mau bantu ibu nggak jadi instruktur? Aku. Oke, silakan Valerie dan Dela maju ke depan. Kita perendangan sedikit. Ya, jadi rulesnya adalah kalau ibu bilang saya mau stay, pegang kepala, kan ada kata saya mau stay, pegang kepala, berarti kalian pegang kepala. Tapi kalau tidak ada kalimat saya mau stay, tidak usah dipegang. Ya, bisa dipahami? Bisa. Dulu ya Valerie dan Dela, nanti Dela dan Valerie melanjutkan instruktur dan ibu. Oke, ibu bilang saya mau stay, pegang kepala. Saya mau stay, pegang tangan. Kepala. Masih belum fokus. Oke. Saya mau stay, pegang tangan. Saya mau stay, pegang kepala. Rambut. Tangan. Saya mau stay, pegang tangan. Oke, silakan Valerie dan Dela menjadi instruktur ibu. Ayo kita mulai ya. Saya pegang telinga. Saya pegang mulut. Pegang kuping. Ya. Saya pegang tangan. Saya pegang kuping. Pegang mata. Mereka hampir. Iya, Alika Masih belum mau konsen. Nah, gantian sekarang Dela. Ayo, Dela, jadi instruktur kita. Simon Says pegang mata. Pegang hidung. Simon Says pegang pipi. Simon Says pegang bibir. Simon Says pegang temen. Simon Says pegang tangan. Pegang hidung. Alika lagi. Ayo, Alika konsen. Ayo Alika konsen sekali lagi ya. Simon Says pegang rambut. Simon Says pegang alis. Simon Says pegang mata. Pegang pipi. Simon Says pegang jari. Oke, tepuk tangan semua ya. Terima kasih Dela dan Valerie, silakan datang kembali. Lanjut ya. Nah, materi kita pada hari ini tentang jurnal visual. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus tahu dulu nih apa sih jurnal visual itu dan menggambar itu bagaimana keterkaitannya. Nah, untuk itu karena memang jurnal visual ini masuk ke dalam seni rupa dan menggambar, kita harus tahu dulu nih pengertian menggambar dan unsur-unsurnya. Ya. Menggambar di kelas 9 kan ada materinya di semester 1 ya. Nah, kita akan mempelajari materi menggambar tentang jurnal visual. Menggambar itu merupakan kegiatan membuat bentuk atau objek. Tadi kan udah pernah tuh ya. Tadi kalian pas di awal itu ada objek, namanya objek menggambar. Ada bunga, ada hewan, ada alam benda. Terus menggabungkan unsur-unsur seni rupa seperti titik, terus garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap terang. Di atas bidang datar menggunakan alat seperti pensil, terus spidol, pensil warna untuk menciptakan karya visual yang indah. Terus menggambar itu merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan ide atau gagasan dan merupakan karya rupa seni dua dimensi. Kenapa? Karena hanya memiliki dua dimensi aja, yaitu panjang dan lebar. Contohnya seperti ini. Nih. Ini kedua piket. Tapi ini ada gambar-gambarnya nih, ada objek menggambar nih. Ada benda langit, terus ada hewan, ada fauna, nih ya fauna, terus ada bunga, flora, ada benda, ada figuratif, manusia. Nah ini disebut dua dimensi karena bisa dilihat secara visual,
panjang dan lebar. Oke, next ya. Dan dia juga ada di bidang datar. Oke, ini teknik menggambar ya. Ada 6 teknik. Ada yang mau bantu baca? Oke, silakan maju ke depan, Nak. 3 dulu ya. Nanti 3 lagi siapa? Teknik menggambar. Yang pertama ada teknik yang menggoreskan garis sejajar atau menyilang untuk menentukan kelas atau terang. Yang kedua ada teknik linear mengandalkan unsur garis lurus atau lengkung sebagai unsur utama. Yang ketiga ada teknik blok atau siluet menutup seluruh objek gambar dengan satu warna kuning. Oke, terima kasih. Silakan untuk kembali. Nah, jelaskan dulu ya, tiga dulu ya. Teknik arsip itu menggoreskan garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang. Ada yang mau coba Pak? Untuk teknik yang pertama ini, nah, silakan Naila maju ke depan. Nih, gambar ya di papan tulis. Mau bentuknya buah, boleh, benda, boleh. Nah, lihat apa yang akan dibuat. Oke. Garisnya garis apa? Sejajar. Tadi ke atas ya. Cincau. Nah, coba kalau Naila selesai, kalau Naila lebih rapet garisnya, coba akan menghasilkan warna apa dan lebih penekanan lebih jelas. Ya, terima kasih Naila. Tepuk Naila. Jadi kan tadi katanya teknik arsip itu untuk membuka gelap terang ya. Nah, gelapnya itu di sini nih. Tuh, tadi Naila udah buat gelap. Terus terakhir di bagian bawah. Nah, teknik arsip itu sebenarnya paling mudah karena hanya menggabungkan garis sejajar atau mengulang untuk membuat suatu warna itu gelap atau terang. Oke, yang kedua teknik linear mengandalkan unsur garis lurus atau lengkung sebagai bentuk utama. Nah, ini biasanya paling sering kita lakukan di buku gambar. Misalkan ibu mau kasih contoh ya, kita bikin garis tepi dulu. Nah, dalam menggambar itu kita harus punya garis tepi, ini namanya garis tepi. Nah, misalkan ini kan buku gambar nih, ya. Ini kan media ini buku gambar. Nah, kalian dari jarak dari sini ke sini itu minimal 2 cm, agak rapi. Ya, kalau disarankan 2 cm. Nah, kalian bisa, kan tadi kan yang bisa sendiri ada titik ya. Coba kita masukkan titik ya. Oke, titiknya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita tidak punya penggaris, ini paling gampang untuk membuat garis sejajar. Bukan sampai ke sini. Bukan lagi. Terus kita bikin garis lurus, bikin lagi garis horizontal di atas, bikin lagi di bawah. Udah nampak belum? Kira-kira gambaran apa kita? Udah. Kita bikin lagi garis ini lagi. Gambar apa? Belum. Ada yang mau coba sebelah sini, kiri. Dengan teknik seperti ini, teknik linear. Ada yang mau coba memadukan unsur-unsur garis lurus, garis lengkung. Tidak? Ayo. Cinta. Jel. Nah, 4 dulu, 4 garis. 1, 2, 3, 4 ya. Terus bikin garis dulu di sini.
kita ke pegunungan gitu, daerah pegunungan. Misalkan gunung di sana, ya di sana. Kita di sini posisi. Semakin jauh berarti semakin kecil. Berarti kan objek di sana kecil. Semakin di sini semakin lebar. Sama nggak kayak gini? Sejajar nggak? Dari kecil jadi besar, sejajar. Ya nggak? Iya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan teknik ini, terima kasih aja berdiri. Kalian bisa memanfaatkan garis tadi, lurus, lengkung. Terus ya. 3 gambar. Warna. Terus nanti akan ada titik yang hilang. Sebenarnya di sini tadi. Nanti ketika kalian ada garis, itu akan menjadi titik yang hilang. Itu gambar dengan teknik linear. Yang ketiga, teknik blok atau siluet. Nah ini biasanya menutup seluruh objek ya dengan satu warna penuh. Biasanya gelap, warna gelap hitam atau abu. Terus objeknya bisa wajah manusia, biasanya kita manusia ya, dekoratif. Terus ini yang keempat dan kelima, ada yang mau baca? Oke silakan Dewa, boleh berdiri. Ya ke depan boleh, boleh kelihatan. Yang keempat, teknik pointillis, menyusun banyak titik kecil hingga membentuk suatu objek. Yang kelima, teknik pusel atau gosok, menggosok gorisan pensil untuk menciptakan kesan gradasi halus. 6. Teknik akuarel, memakai sapuan cat air tipis sehingga hasil warna tampak transparan. Ya, oke. Terima kasih Dewa, selamat duduk kembali di tengah. Tadi udah baju ya. Nah, teknik pointillis itu sebenarnya hanya menggabungkan titik saja. Misalkan kayak tadi Naila udah buat gambar ceruk. Nah, kalian mau pakai teknik pointillis titik-titik, nah tinggal ganti aja asli ini menjadi titik. Ini disebut pointillis. Poin itu kan seperti titik kan, poin. Terus pisau atau gosok. Biasanya ini menggosok goresan pensil untuk menciptakan kesan gradasi halus. Jadi kalian bisa dengan pensil itu gambar itu menciptakan teknik gosok atau gosok. Jadi digosok dengan tangan, jadi kalau tidak memotong pakai tisu. Nah itu saatnya untuk lebih berwarna lagi kalian pakainya color. Jadi lebih tua warnanya. Terus teknik akuarel pakai cat air ya. Nah, ini kalau kalian punya cat air di rumah bisa aplikasikan teknik ini. Itu yang paling sering kita gambar. Biasanya ya ini ya, yang dengan garis, kemudian dengan akuarel, biasa juga sama. Kalau arsi misalkan terkait sama pelajaran matematika ya, bagian wave itu kan bisa. Nah kalau begitu, bagaimana sih hubungan menggambar dengan jurnal visual yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, kita itu dapat menggunakan objek menggambar untuk mengekspresikan perasaan, terus ide, pemikiran, dan kreativitas ke dalam jurnal visual agar menjadi lebih indah dan menarik. Jadi kita bisa masukkan tadi unsur-unsur kayak objek flora, fauna, alam benda, figuratif ke dalam jurnal visual kita. Misalkan kalau tadi kan ibu suruh bikin tuh yang perasaan, tentang perasaan itu kan objeknya tentang senyum ya manusia, wajah manusia, tentang bagaimana dia mengekspresikannya dengan senyuman. Itu kan bisa masuk ke figuratif. Ya. Jurnal visual. Nah sekarang yang akan kita pelajari tentang jurnal visual. Kalian pernah kan buat buku diary itu waktu masih SD? Nah, itu salah satu jurnal visual kalau dalam materi. Nah, mungkin dulu kalian nulis-nulis aja nih di diary kalian tentang perasaan aku hari ini, ya teman, terus perasaan aku tentang jalan-jalan, perjalanan, itu ditulis dalam diary itu. Terus jurnal visual itu merupakan sebuah buku atau catatan yang berisi kumpulan gambar, foto, kolase, sketsa, dan hand lettering. Jadi selain ada gambar juga boleh tuh pakai hand lettering. Jadi hand lettering itu seni menulis huruf. Jadi boleh dilengkung-lengkungin tuh hurufnya, digaya-gayain boleh. Namanya hand lettering.
yang bertujuan untuk mengekspresikan ide, emosi, serta pengalaman kalian. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, jurnal visual juga dapat dibuat dengan bantuan teknologi digital atau yang disebut jurnal visual digital. Nah, ini bisa secara elektronik atau online. Biasanya kalian buat di Canva, itu kan ada template macam-macam kan? Iya. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu aplikasi pembuat jurnal visual digital. Dan ini kita lebih berkembang lagi, bisa masukin grafik, video, ataupun animasi yang bergerak, gambar bergerak. Jadi gambar yang kita buat sekarang itu sebenarnya bisa dibuat animasi, jadi kartun bergerak. Nah, itu bisa diaplikasikan di jurnal visual digital. Dan ini merupakan bagian konten yang lebih mudah dipahami dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi dengan bantuan internet, tanpa kita harus buka lagi nih buku, kita tinggal buka HP, kita bisa akses dimanapun dan kapanpun. Next ya. Nah, ini contoh jurnal visual fisik atau manual yang akan kita buat pada hari ini. Ya, sudah dipersiapkan ya peralatannya, bahannya ya. Oke. Nah, perhatikan coba contoh jurnal visual ketiga ini. Ada yang berbeda nggak? Ada yang mau jawab? Dari jurnal visual fisik ini yang berbeda apa? Sama dan ya silakan Alika berdiri. Bedanya itu ada di tema, Ya betul. Nah, bidangnya, ya bidang warna, warna sama apa? Ya objek dan gambar. Nah, yang pertama itu coba kita lihat ya. Temanya tentang kerajinan miniatur rumah. Nah, ini bagian tadi ada sebutan hand lettering kan. Nah, ini kalian bisa aplikasikan nih hand lettering seperti ini. Ya. Terus ini juga sama nih, ini hand lettering. Terus ini sama ada juga hand letteringnya. Tapi lebih ditambahkan ada objek penggambarnya. Ada apa nih? Ada fauna kucing ya. Terus ada strawberry juga. Tapi ini warnanya kalau strawberry sebenarnya boleh apapun warnanya. Tapi agar lebih menarik kita pakai warna-warna yang cerah. Karena mungkin ini sedang mengekspresikan perasaan kita senang tentang pembelajaran ini. Terus ini tentang materi ya. Sama nih yang ketiga kayaknya tentang konsep karya seni. Konsep 2 dan 3 dimensi ini merupakan nih hand lettering juga. Terus ada kucing ya. Kucing tadi kan masuknya fauna. Terus ada lagi nggak nih? Nih tumbuhan. Ini biasanya dari apa nih? Objek yang didapat dari internet, bisa dari internet atau kalian punya koleksi pribadi dari foto kalian cetak bisa dijadikan sumber referensi dalam jurnal visual, fisik. Nah, ini jurnal visual yang digital ya kita akan mulai. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita online kan itu tadi kan jurnal visual digital bisa di online kan ya. Berarti kalian harus punya akun media sosial, bisa TikTok, bisa IG,
bisa YouTube. Nah, kalian ingin nih jurnal visual itu bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, kalian bisa upload di media sosial kalian, sehingga ketika kalian membuat jurnal visual bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi bisa bermanfaat bagi pembaca, ya kan? Karena dengan membaca pun kita jadi tahu tentang yang tadinya misalkan orang-orang ada yang tahu tentang batik, dengan karya kita mengupload ke media sosial, orang-orang jadi tahu tentang karya kita, dipublikasikan. Jadi kita bisa inilah bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita, bahkan seluruh dunia gitu ya. Nah, cara mendapatkan referensi jurnal visual, tapi Ibu mau baca dulu nih, ada kata-kata mutiara. Orang pandai menggambar karena sering menggunakan referensi, sehingga sebagian orang dapat menggambar secara spontan. Kayak tadi Naila kan ya disuruh maju ya. Mungkin Naila bisa menggambar secara spontan karena sering membaca referensi ya tentang objek menggambar, atau dia melihat sekitarnya, mengamati bentuk daun seperti apa, sehingga diterekam tuh di pikiran dia, oh bentuk daun seperti ini. Terus ditambah lagi dia membaca buku, membaca di internet, sehingga dia bisa menggambar gitu. Terus dari pengalaman-pengalaman itulah akhirnya kita bisa menggambar secara spontan dengan berbagai referensi yang tersedia di sekitar kita. Terus mencari di buku dan internet bisa ya, di buku kalau misalkan ada buku yang gambar, buku bergambar, atau buku cerita bergambar, atau ensiklopedia. Itu kan kalau ensiklopedia itu banyak gambar-gambar yang berwarna ya. Kalian bisa abadikan menjadi koleksi pribadi melalui handphone kalian, sehingga kalian punya koleksi pribadi tentang misalkan gambar pemandangan seluruh Indonesia. Itu ada misalkan di ensiklopedia pegunungan yang tersebar di Indonesia. Terus kalian abadikan dalam ponsel kalian menjadi koleksi pribadi, terus dijadikan sumber referensi dalam jurnal visual kalian. Setelah kalian cetak gambar itu bisa kalian masukkan. Karena kalau kita cetak foto dengan gambar di print itu sangat berbeda resolusinya ya. Kalau gambar kan pasti gambar ya di kertas, APS atau folio. Tapi kalau misalkan foto, biasanya kan punya kertas foto sendiri dan lebih mengkilat kertas foto itu kan. Nah seperti itu. Perbedaannya dengan kita cetak di kertas APS dengan kertas foto itu berbeda. Biasanya kalau kertas foto itu lebih menyala warnanya. Terus ini ada menggunakan patung atau figur. Misalnya kalian pernah nggak ke lab IPA? Itu kan ada patung tentang anatomi tubuh manusia. Nah, kalian bisa tuh gunakan patung tersebut sebagai sumber referensi kalian gitu. Kalian sama, kayak misalkan di foto dulu patungnya itu bisa. Atau kalian objeknya ada di depan kalian. Misalkan kalian mau bikin botol minum, di depannya ada botol minum, terus kalian gambar. Berarti kan kalian secara visual melihat botol minum itu ada pegangannya, ya nggak? Terus bentuknya silinder, ya kan? Terus ada penutupnya, itu bisa dijadikan sumber referensi. Terus melihat langsung objeknya, sama aja kayak kita melihat langsung objek dari botol minum, terus tempat pensil, dari bunga, itu bisa dijadikan sumber referensi. Manfaat jurnal visual ini ada 3. Yang pertama, meningkatkan kreativitas, menjaga kesehatan mental, dan mempermudah pemahaman. Kayak tadi nih, mempermudah pemahaman. Misalkan kita bingung nih baca deskripsi, terus kan suka bosan ya. Tapi dengan adanya visual, kayak kita lihat peta di belakang, atau kita lihat gambar di dinding itu yang ada bumi. Nah, secara bumi itu kan kita udah terpikir dalam pikiran kita itu tentang bumi gitu kan. Oh berarti materinya atau deskripsinya pasti tentang melestarikan bumi. Karena di situ pun ada hijau-hijaunya, terus ada matahari, ya nggak? Terus di sini juga ada peta, berarti peta dunia, berarti tentang informasi yang didapat tentang peta dunia, gitu. Kan ada tuh, pelesir keliling dunia. Nanti ditulis, misalkan ada tempat wisata di Inggris, di Amerika, terus di Indonesia ada. Nah, bahan dan alat itu ada manual dan digital.
digital. Setiap bahan, media, peralatan, pewarna itu ada 2 jenisnya. Kalau yang bahan dan media ada manual digital, peralatan pun juga sama, dan pewarna alami atau buatan. Nah, biasanya kita kalau untuk yang manual ada kertas ya, kardus, kalender. Terus kalau digital ada penggantinya kertas, ada Word, PPT, PDF. Terus kalau peralatannya ada pensil, pulpen. Nah, kalau digital ada komputer, laptop, handphone. Nah, ini biasanya aplikasi ini digunakan untuk gambar yang ada di Canva, gitu ya, di Hejin. Terus misalkan kita juga mau terbitkan nih di layar, tapi kan kita harus ada empty focus dan mouse. Terus ada keyboard juga untuk mendukung operasional dari zona visual kita. Terus pewarnanya ada alami dan buatan. Nah, alami itu ada apa aja nih, No? Alami itu ada bunga kayak bunga telang, terus kayak ada kunyit. Nah, biasanya warna-warna ini bisa menghasilkan warna yang berbeda dengan warna aslinya. Kayak bunga telang, kita melihat bunga telang itu di ungu kan? Tapi ketika kita aplikasikan ke kertas, itu akan berbeda, warnanya akan menjadi biru ya. Biru karena apa? Karena ada zat kimia dan pigmen, sehingga warna yang dihasilkan pun berbeda. Terus sama aja kayak misalkan kelopak bunga mawar, itu ada warna yang berbeda-beda. Terus kunyit juga sama, kuning. Tapi kalau misalkan kita temukan kunyit yang warnanya kuning banget, itu ya pasti hasilnya juga akan terang. Terus buah naga, kopi, bisa arang. Kalau untuk buatan dan spidol yang kalian sudah bawa untuk zona visual, ada pensil warna, krayon, cat air, cat minyak, akrilik, tinta printer. Kalau memang jurnal digital itu akan kalian cetak, harus punya tinta printer. Nah, tugas kelompoknya Ibu akan bagi dulu ya. Karena ini kita akan membuat tugas kelompok tentang jurnal visual, temanya keberagaman budaya Indonesia. Nah, kelompok itu ada 4, terdiri dari 5 orang ya. Sudah terkelompok kan juga ya. Nah, di kelompok 1 itu ada Valeria, ada Valeria, Alifa, Hilal, Alisa, dan Nino. Terus di kelompok 2-nya ada Menda, Namira, Agus, Cinta, Nuri. Kelompok 3 ada Rafael, Angel, terus Dewa, Dini, dan Gusti. Kelompok 4 ada Dida, Alika, Naila, dan Ira ya. Oke, sudah diorganisasikan semua nanti ya. Siapa nanti yang akan presentasi, yang membuat perencanaannya, dibagi-bagi tugasnya ya, karena kita harus kerjasama tim agar nanti bisa cepat selesai. Nah, untuk itu Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk mengambil literasinya tentang sumber referensi yang dapat diaplikasikan di jurnal visual kalian. Boleh masing-masing kelompok untuk maju. Kelompok 1, 2, dan 3 silakan mengambil sumber referensinya yang sudah kita cari di perpustakaan dengan membuat folder literasi ya. Silakan kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, silakan duduk kembali, nanti boleh diaplikasikan ke jurnalnya masing-masing kelompok. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Misalkan dari sisi nanti pengisian perencanaannya di LKPD, LKM, kembali kerja muridnya. Nah, Ibu akan bagikan lembar kerja murid. Nanti kalian isi dulu nih di sini tentang perencanaannya. Karena ketika kita akan membuat jurnal visual,
tentu harus ada perencanaan agar jurnal visual yang kita buat bisa lebih rapi, indah, dan menarik. Oke, dibagikan ya. Ini kelompok 1 nih, jurnal perencanaan jurnalnya. Kelompok 2 nih, perencanaannya ya, untuk LKM-nya. Kelompok 3, ini LKM-nya. Kelompok 4, ini LKM-nya. Diisi ya LKM-nya dengan baik, dengan teliti, dengan lengkap, padat, jelas. Waktu kalian mengerjakan kurang lebih 20 menit ya. Nanti kalau misalkan sudah ada yang selesai, boleh masuk ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian nanti akan ada refleksi. Oke, silakan dibagi-bagi tugas, dimulai bicaranya. Ya, boleh. Kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan enggak? Bisa ya? Pembagiannya mana? Kelompok 4 gimana? Bisa. Ini namanya. Didan gimana Didan? Bisa Didan? Oke. Kenapa? Kenapa ya? Biru itu ya warnanya. Coba lihat tadi. Bawa pensil warna. Bawa warnanya berarti kita pakai yang buatan ya. Karena nanti kalau alami kita pakai untuk pembelajaran selanjutnya aja. Nanti kita ekspor, kita bisa dapat ini ya. Lemnya jangan sampai lupa, nanti ada presentasi. Ini ada yang betul lem. Jangan lupa bentuk keragamannya ditulis. Ya Bu. Nanti di perencanaannya di rumah kerja muridnya jelas paham.
Gimana progresnya kelompok 1? Sedang apa? Kelompok 2 sedang apa? Nempel. Kelompok 3 progresnya gimana? Mulai. Kelompok 4 progresnya gimana? Nempel. Oke. Silakan. Tempel, nulis tempel itu lagi. Apa? Iya, Be. Udah. Iya, Gus. Nanti. Sudah ada yang selesai? Mau nanya apa? Gimana? Ada yang sudah? Nggak harus dari kelompok 1 yang presentasi ya. Kalau kelompok 2 udah selesai, boleh maju kelompok 4.
Kelompok 3 gimana? Progresnya sudah mewarnai ya? Kelompok 2 juga sama ya, mewarnai ya? Kelompok 4 gimana? Progresnya ada pertanyaan nggak? Tadi kok aman. Nah, kelompok 1 mestinya sama ini ya, usia sekalian. Apa bintang laut? Kelompok 1 tentang apa? Kelompok 2 tentang kelompok 3 tentang masalah. Kelompok 4 tentang Rumah adat dan rumah jadi semuanya termasuk keberagaman budaya Indonesia. Ada rumah adat, sejarah, budaya, musik, apa? Udah ya, kelompok 3 udah lagi ya. Belum, boleh lagi. Udah. Oh, kelompok 4, silakan. Kalau lanjut presentasi. Ini ada teman-teman kalian nih dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karyanya. Coba disimak dulu. Perkenalkan anggota-anggotanya ya. Siapa yang mau presentasi? Harga dan Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan perencanaan biografi visual. Tema yang kami ambil yaitu keragaman budaya Indonesia. Jadi keragamannya adalah rumah adat tradisional Indonesia. Izin dari kami memperkenalkan diri. Saya Sulistya Mandira Putri. Perkenalkan nama saya Naila Desina. Saya Alika Desolani. Saya tidak Rizky. Di sini kami membuat jurnal visual. Jurnal visual yang kami ambil dari manual, bahan dan ada gambar, HPS, origami, spido, pensil, lem, putih, dan lain sebagainya. Mengapa kami mengambil itu keragaman rumah adat tradisional Indonesia? Maka supaya kita dapat mengenal ilmu rumah adat yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu ada rumah Besaki, rumah Selaso, dan rumah Bumi, rumah Jomblo. Bagaimana pengalaman kelompok kita setelah membuat perencanaan dan membuat
mempresentasikan jurnal siswa. Sangat seru dikarenakan kita bisa mengembangkan pengetahuan kita dan kreativitas siswa. Oke, sudah presentasinya. Satu lagi. Bagaimana penampilan kita siswa lain? Ada faktor kesamaan dan faktor perbedaan yang menurut saya setiap kelompok mempunyai presentasi yang berbeda-beda. Jangan kalian lihat masing-masing. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan sebutkan nama dan kelompoknya ya. Nama saya Bagaimana dari Indonesia. Bahan dan peralatan apa yang kelompok kami gunakan? Bahan dan peralatan apa? Kertas gambar, dan lain-lain. Untuk Rafael, puas dengan jawabannya? Terima kasih. Bertepuk tangan untuk Rafael dari Presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ya? Gua bisa kelompok 3. Siapa yang mau presentasi kelompok 3? kita berdua. Angel dan Dari silakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami beranggotakan 5 orang dan juga kami memperkenalkan diri kami dari yang paling kiri. Saya Dela Agustina. Saya Sarah Sanji. Saya Dini Ramadhanti. Saya Gusti Berdalapati. Saya Rafael. Perhatikan ya. Baik. Di sini kami membuat jurnal visual manual dalam bentuk manual atau fisik. Bahan dan alat yang kami gunakan adalah kertas HVS, amplop pekan, pensil gambar, spidol, penggaris, gunting, pulpen, dan pensil. Jurnal visual tema yang kami ambil dari Keluarga Indonesia yaitu makanan tradisional Indonesia yaitu rendang, gudeg, rawon, dan pempek. Ini adalah layout dari jurnal visual kami. Saya lihat. Di sini kami Lihat cara mana. memilih layout, judul, deskripsi, dan kami akan menambahkan sedikit tambahan di sini untuk mempercantik jurnal visual kami. Mempercantik katanya ya. Oh. Udah. Oke, sekian. Ada pertanyaan? Ya, Dija. Sebutkan nama dan kelompoknya ya, Dija. Maka nama saya Dila Gusti dari kelompok 4. Sumber frekuensi apa yang paling digunakan? Sumber frekuensi? Sumber referensi. Oh, referensi. Ya, sumber referensi. Oh, baik. Izinkan kami menjawab. Sumber referensi yang kami gunakan adalah dari online, dari Wikipedia, dari Canva, dari Pinterest, dan lain-lain. Ya. Boleh tuh ya. Jadi banyak sekali aplikasi yang bisa kalian manfaatkan untuk jurnal visual seperti kelompok 3. Oke. Udah kelompok 3 presentasinya? Baik. Ada pertanyaan lagi nggak tuh? Coba Ada ditanya. lagi? Ya, silakan di. Baik sih itu saja dari kami. Maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok berapa? 3. Kelompok 2 ya silakan. Kelompok 1 dan 2 begitu semangatnya ya sampai dia pengen maju duluan. Sampai harus win berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jurnal visual kami yang berjudul mengenal musik tradisional Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan isi jurnal ini akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Mulai dari
5 orang. Kita lanjut aja ke presentasi. Bentuk jurnal visual oke itu manual. Bahan utamanya, bahan itu kertas HF, alatnya gunting, garis, pen, pensil, pulpen, gambar, dan warna. Sebelum kami lanjut ke pelajaran kami mau menunjukkan yang telah kami buat jurnal visual. Nih jurnal visualnya coba perhatikan ya. Fantastik dengannya. Di jurnal visual kami ada bonang, ada suling, dan pelengkap. Karakteristik bonang itu alat musik pukul yang terbuat dari perunggu berasal dari Jawa Timur. Yang kedua, suling alat musik yang terbuat dari bambu. Yang ketiga, pelengkap alat musik pukul yang berasal dari Sulawesi Selatan. Tujuannya untuk melestarikan alat musik tradisional dan mempromosikannya. Sumber referensi yang terpakai yaitu sumber literasi. Waktu penyelesaiannya 20 menit. Refleksi atau umpan balik. Bagaimana pengalaman kelompokmu setelah membuat perencanaan dan mempresentasikan jurnal visual? Tentunya sangat menyenangkan, seru asik, tentunya saling bekerja sama dalam membuat jurnal. Satu lagi. Bagaimana penampilan presentasi kelompok yang lain, adakah bersamaan dan atau perbedaan? Bagus, menarik, dan sangat terinspirasi untuk kelompok kita. Bersamaannya itu kita sama-sama membuat jurnal visual dan perbedaannya itu tema yang dibuat dalam masing-masing kelompok. Mungkin ada yang ingin bertanya? Dari saya. Ya silakan Pak Eri. Dari kelompok berapa namanya? Saya ingin bertanya, nama saya Valerie Syafika Jasmin dari kelompok 1. Mengapa penting membuat jurnal visual? Karena untuk mengekspresikan perasaan kita. Jadi untuk mengekspresikan perasaan. Ide juga bisa ya, Nenda ya. Oke, sudah mungkin ya. Mas lain ada lagi? Mas silakan. Kelompok 2, kelompok 3 ya. Silakan Mas Farida Fernandi. Saya ingin bertanya, kenapa kita harus belajar jurnal visual? Apa tuh harus belajar jurnal visual? Coba dengarkan jawaban dari teman-teman yang kelompok 2. Kenapa sih kita harus belajar? Karena kita bisa mengekspresikan apa yang kita Akan dirasakan. Ya, kita seharian. Sekian dari kelompok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lihat kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Ini yang tadi rebutan nih yang pengen maju buat duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jurnal visual kami yang bertema wisata budaya. Sebelum mempresentasikan jurnal visual kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari yang kami pilih. Perkenalkan, nama saya Pejan Haida. Perkenalkan, nama saya Farida. Perkenalkan, nama saya Valerie Syafika Jasmin. Perkenalkan, nama saya Astila Ramadhani. Nama saya Muhammad Anas Kirino. Jadi kami membuat yaitu wisata budaya. Yang Yang pertama, pertama ada Tugu Monas Jakarta, yang kedua ada Jembatan Ampera, yang ketiga Tugu Pahlawan. apakah ada yang ingin bertanya? Ada? Oh silakan Gusti. Yang keras soalnya sebutkan nama dan kelompok. Nama saya Budi Padi, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, mengapa kelompok kalian membuat tata letak gambar seperti itu? Apa penempatannya seperti itu? Agak lama.
karena cocok dipandang dan dilihat. Ya, pada bagus. Sesuai penempatannya. Sesuai selera ya, sesuai selera Sesuai selera masing-masing. Itu ibu Mas silakan sebutkan nama dan kelompoknya. Dari kelompok 2. Menurut kelompok kalian, manfaat apa yang didapat dari pembuatan jurnal visual? Dengan pertanyaan, jawab ya. Jawabannya yaitu untuk mendapat ide atau catatan. Itu saja. Segitu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah bertanya dan menjawab. Nah, ada lagi kira-kira dari kelompok 1 Sudah cukup. akan disampaikan cukup ya. Jadi kami untuk menutup ya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, untuk mengapresiasi dan melihat perbedaan dari masing-masing kelompok, silakan setiap perwakilan kelompok maju ya, membawa jurnalnya masing-masing. Nanti akan kita lihat perbedaan, kesamaannya, keunikan, kreativitasnya. Kelompok 1 diwakili oleh Valeri, kelompok 2 Valeri, kelompok 3 Angel, kelompok 4 Naila. Ya, dilihat ya, tuh ada perbedaan nggak? Ya apa? Silakan Menda, apa perbedaannya? Berdiri sayang. Perbedaannya ada tema, Warna. warna, objek ya. Ada tema, ada warna, ada objek penggambarnya. Menurut Menda yang paling Menda suka yang mana? Tidak kelompok sendiri. Oh, punya kelompok sendiri yang apa-apa karena hasil kerja sama kelompok ya. Dengan susah payah mengerjakannya. Kalau menurut itu sih bagus semua. Dari sisi temanya, terus layoutnya, terus objek menggambarnya, pewarnaannya itu menurut itu bagus semua. Tidak ada yang tidak bagus karena kalian juga kan mengerjakannya dengan kerjasama, dengan penuh perhatian, dengan penuh apa ya, sukacita, ceria, mengerjakannya senang. Jadi ibu berikan applause untuk semua kelompok yang sudah presentasi, kemudian yang sudah menjawab dan bertanya. Mari kita berikan applause untuk kita semua. Terima kasih ya. Nah, kalau begitu kita akan merefleksi kesimpulan dan refleksi. Nah, ini ada 2 pertanyaan, tapi yang nomor 2 ini ada pengembangannya lagi. Pertanyaannya, ada yang mau mewakili setiap kelompok untuk maju? Boleh? Kelompok 1 maju. Nino. Ya Nino, boleh Nino. Nino mau menjawab yang nomor 1 ya. Nah, yang pertanyaan nomor 2 ada yang mau jawab nggak pertanyaan nomor 2? Ya boleh, silakan Angel. Pilih Angel yang A atau B? A, B, C, D yang kamu pahami. Oke, yang C, berarti kurang A, B, B. Nah, siapa? Oke, silakan Alika yang B. Yang B ya? B dan A, siapa? A. Ayo Agus, maju yang A. Yang A, oh Menda mau maju katanya yang A ya? Iya, yang ini yang Menda tadi ya? Agus mau yang C nanti ya? Yang C, yang B. Berurutan, yang A, yang 1. Yang A siapa? Yang A? Menda. Menda yang A. Oke, Menda yang A. Nih, berarti berada di sini nih. Ini satu. Menda di sini. Terus yang B, Agus. Agus ini. Ini tengah-tengah. Agus yang C. Sana tuh. Ke sana. Lihat ke teman-temannya ya. Jangan merhatiin.
kan mau dilihat sama teman-teman ya wajah Agus yang ganteng ini. Oke. Udah deh, coba Nino refleksikan nomor 1, bagaimana sih perasaanmu dan pengalaman setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Kayaknya pada senang sih ya. Ya, senang. Oke. Terus seru bisa apa namanya? Senang seru, bisa bekerjasama. Iya. Nah, terus yang duanya apa yang kamu pahami tentang jurnal visual? Jurnal visual adalah kumpulan buku yang berisi gambar dan catatan ide. Ya, oke. Tuh, ingetin ya nanti kita jawab bareng-bareng ya. Terus yang ketiga yang C. Yang apa? Yang B ya. Keterkaitan antara menggambar dan jurnal visual. Tadi kan udah bikin objek menggambar tuh. Terus dengan adanya jurnal visual gimana tuh Agus? Bisa diapain gambarnya? Bisa disimpan atau dipajang Di jurnalnya ya. Ya, jadi dengan adanya objek menggambar bisa diaplikasikan ke dalam jurnal visual masing-masing. Terus yang C, silakan Angel ya. Yang Cocok ada ya bisa soalnya ya. digunakan ada pensil, pulpen, spidol, pensil warna, krayon, gunting, dan banyak sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, terus yang D. Sumber referensi yang kita ambil bisa dari internet, terus museum, atau objek-objek yang ingin kita lihat secara langsung. Terus referensinya itu ada flora, fauna, atau alam benda, itu objek-objek yang bisa kita ambil untuk referensi. Itu berkaitan sama si Agus ya, pertanyaannya ya, berarti ada objek menggambar tuh yang disebutkan Alika. Oke, baik, terima kasih good job semuanya. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing, kita berikan semua. Bahwa kita itu senang tadi kan udah nulis perasaan ya, perasaan kalian sebelum mulai pelajaran senang, ketika sudah pelajaran selesai juga senang juga, karena tadi sempat ada yang semangat tuh pengen maju duluan, makanya kalian juga senang ceria mengikuti pelajaran pada hari ini. Terus dari sisi jurnal visual itu tadi akan betul adalah buku atau catatan yang berisi ide, pengalaman gitu, yang bisa dikolaborasikan dengan handlettering, dengan objek menggambar. Terus terkait antara menggambar dan jurnal visual, berarti objek menggambar itu bisa kita aplikasikan ke jurnal visual. Terus bahan dan peralatan yang digunakan tadi disebutkan si Angel, ada apa tadi yang disebutkan? Ada gunting, terus pensil warna, ya. Terus cara mendapatkan referensi yang sudah disebutkan Alika tadi bisa melalui internet, buku, terus koleksi pribadi ya. Jadi sudah refleksikan pembelajaran pada hari ini. Dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang menggambar titik yang hilang nanti ya, seperti yang ada di papan tulis tadi sudah kita buat perspektif gambar, nanti akan kita lanjutkan di minggu depan ya. Jangan lupa bawa bahan dan perlengkapannya seperti gambar, pensil, warna ya. Terus kalau begitu sudah selesai materi pada hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Dirapikan dulu bukunya. Nanti kalian boleh melanjutkan aktivitas lain ya setelah pembelajaran itu. Ya, mana moving class ya. Moving class. Jadi mungkin ada pembelajaran hari ini, ada pembelajaran gitu ya. Pak, di sini ada kelas di sini juga ya. Iya. Oh iya. Silakan ketua kelas nanti untuk memimpin doa penutup. siap orang mati Israelu doaan. Selesai.
selesai memberi salam